Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Anggraini dari kelas R2G. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ketidaklancaran berujar terkait kajian fonetik untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. A. Kegagapan. 1. Hakikat kegagapan. 2. Jenis-jenis kegagapan dibagi menjadi 3, yaitu A. Kegagapan perkembangan atau developmental. B. Kegagapan neurogenik. Kegagapan presinten. Yang ketiga, penyebab kegagapan dibagi menjadi 3. A. Faktor genetik. B. Perkembangan neurofisiologis. C. Trauma psikologis. Yang keempat, cara mengatasi kegagapan dibagi menjadi 3, yaitu A. Teknik relaksasi. B. Pendekatan psikologis. C. Terapi wicara. Hakikat kegagapan. Menurut Khair Abdul, tahun 2010, halaman 1, gagap adalah penutur yang menghadapi masalah kekurang mampuan artikulator untuk berfungsi secara normal atau masalah pengaturan pernapasan udara dari paru-paru. Pendapat di atas menyatakan bahwa gagap adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam pengucapan kata-kata atau frasa secara lancar karena masalah pada artikulasi atau pengatur pernapasan udara. Ini dapat disebabkan oleh gangguan pada alat ucap atau sistem pernapasan yang menghambat kemampuan seseorang untuk berbicara secara normal. Contohnya yaitu seorang anak bernama Budi sedang berbicara dengan temannya. Ketika mencoba mengatakan kalimat "saya mau makan nasi", Budi mengalami kesulitan. Ucapannya terdengar seperti "saya mau makan nasi". Dalam contoh di atas, Budi mengalami kesulitan menggerakkan organ artikulasinya seperti lidah dan bibir dengan lancar untuk mengucapkannya bunyi tertentu, terutama pada huruf S dan M. Hal ini membuatnya harus mengulang bunyi tersebut beberapa kali sebelum bisa melanjutkan ke kata berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa organ artikulator Budi tidak berfungsi secara normal, menyebabkan terjadinya gagap. Selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis kegagapan. A. Kegagapan perkembangan atau developmental stuttering. Menurut Rahmat tahun 2012, kegagapan perkembangan seringkali terjadi pada anak-anak yang sedang belajar berbicara dan biasanya berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Bahwa perkembangan merupakan bagian normal dari proses belajar berbicara pada anak-anak dan umumnya tidak perlu menjadi perhatian yang serius karena akan membaik dengan sendirinya seiring waktu. Contohnya yaitu anak usia 4 tahun yang mulai mengulang suku kata pertama dari sebuah kata seperti bu, buku. Gagap seperti ini adalah bagian dari proses normal saat anak sedang belajar berbicara dan menguasai keterampilan berbicara yang lebih kompleks. Biasanya, kondisi ini akan berkurang seiring dengan waktu dan latihan berbicara yang lebih banyak, disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat dan memerlukan pendekatan terapi yang berbeda dibandingkan kegagapan perkembangan. Berdasarkan pendapat di atas, kegagapan neurogenik memerlukan pendekatan terapi yang berbeda pula dibandingkan dengan kegagapan perkembangan. Kegagapan neurogenik harus mempertimbangkan aspek neurologis yang mendasarinya, sementara kegagapan perkembangan lebih sering membaik dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. C. Kegagapan presinten. Menurut Indrawati pada tahun 2013, kegagapan presinten memerlukan intervensi jangka panjang dan mungkin melibatkan kombinasi terapi wicara dan dukungan psikologis. Karena kombinasi terapi wicara untuk membantu meningkatkan kemampuan berbicara,
serta dukungan psikologis untuk membantu mengatasi aspek emosional dan psikologis yang terkait dengan kegagapan. Contohnya yaitu seorang dewasa yang telah mengalami kegagapan sejak kecil dan masih mengalami pengulangan atau pemanjangan suara seperti saya mau bicara, bahwa intervensi mencakup jangka panjang terapi bicara untuk membantu memperbaiki pola bicara serta dukungan psikologis untuk mengatasi dampak emosional dan psikologis untuk yang terkait dengan kegagapan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, penyebab kegagapan. A. Faktor genetik. Menurut Yuliana Fauzia tahun 2015, kegagapan bisa disebabkan oleh faktor genetik. Anak-anak yang memiliki keluarga dengan riwayat gagap lebih berisiko mengalami kegagapan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa kegagapan dapat disebabkan oleh faktor genetik, di mana anak-anak yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat gagap memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kegagapan. Seorang anak bernama Budi memiliki ayah yang gagap. Budi juga menunjukkan tanda-tanda kegagapan sejak usia dini, seperti kesulitan dalam berbicara dengan lancar dan mengalami jeda atau pengulangan kata yang tidak diinginkan. Ada kemungkinan bahwa faktor genetik mempengaruhi Budi karena kegagapan ayahnya, menunjukkan bahwa jika seorang anggota keluarga memiliki riwayat kegagapan, risiko kegagapan pada generasi berikutnya mungkin meningkat. B. Perkembangan neurofisiologis. Menurut Sari M. tahun 2012, perkembangan otak dan sistem saraf yang tidak sempurna dapat menyebabkan gangguan aliran berbicara. Pendapat di atas menyatakan bahwa perkembangan otak dan sistem saraf yang tidak sempurna dapat mengakibatkan gangguan aliran berbicara. Artinya, jika otak dan sistem saraf tidak berkembang dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kesulitan atau gangguan dalam kemampuan seseorang untuk berbicara dengan lancar. Contohnya, seorang dengan disatria mungkin berbicara dengan suara yang pelan, tidak jelas, atau tidak dapat mengendalikan kecepatan berbicara mereka. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gelaran lidah, bibir, dan rahang untuk menghasilkan suara yang tepat. Disatria adalah gangguan bicara yang terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf yang mengontrol otot-otot yang digunakan untuk berbicara. Ini bisa disebabkan oleh stroke, cedera otak, penyakit neurodegeneratif, atau kondisi lain yang mempengaruhi otak dan saraf. C. Trauma psikologis. Menurut Susanti R. tahun 2014, pengalaman traumatis atau tekanan psikologis yang tinggi dapat menjadi salah satu penyebab kegagapan. Pendapat di atas menyatakan bahwa pengalaman traumatis atau tekanan psikologis yang tinggi dapat menyebabkan kegagapan. Ini berarti bahwa peristiwa yang sangat menekan atau menakutkan dapat memicu atau memperburuk kondisi kegagapan seseorang. Contoh, misalnya, seorang anak yang sebelumnya berbicara dengan lancar mungkin mulai gagap setelah mengalami kecelakaan mobil yang menakutkan. Setiap kali anak tersebut mencoba berbicara, ingatan traumatis dari kejadian tersebut bisa mengakibatkan kegagapan dan kecemasan yang memicu kegagapan. Seorang anak yang menyaksikan kejadian traumatis seperti kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau kehilangan orang yang dicintai dapat mempengaruhi otak, dan trauma dapat mengganggu perkembangan normal fungsi bicara dan bahasa mereka. Selanjutnya ada cara mengatasi kegagapan. Menurut Susanti tahun 2014, teknik relaksasi seperti pernapasan dalam meditasi dan latihan relaksasi otot dapat membantu individu mengurangi ketegangan dan kecemasan yang terkait dengan kegagapan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan latihan relaksasi otot dapat membantu individu mengurangi
ketegangan, dan kecemasan yang sering berhubungan dengan kegagapan. Dengan mengurangi stres, teknik-teknik ini dapat membantu memperbaiki kelancaran berbicara. Contoh, seorang profesional yang sering mengalami kegagapan saat presentasi di tempat kerja dapat meluangkan waktu setiap hari untuk meditasi dengan duduk dalam posisi nyaman, menutup mata, dan fokus pada pernapasan atau kata-kata yang menenangkan. Individu tersebut dapat mengurangi tingkat kecemasan secara keseluruhan, sehingga lebih percaya diri dan lancar saat berbicara. Meditasi adalah praktik yang melibatkan fokus pada pernapasan atau mantra tertentu untuk mencapai keadaan relaksasi dan kesadaran yang tenang. Meditasi dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan mengurangi kecemasan. B. Pendekatan psikologis. Menurut Sari MP tahun 2012, penanganan psikologis seperti konseling dan terapi kognitif behavioral dapat membantu individu mengatasi rasa cemas dan tekanan yang seringkali memperparah kegagapan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa penanganan psikologis seperti konseling dan terapi kognitif behavioral dapat membantu individu mengatasi rasa cemas dan tekanan yang dapat memperburuk kegagapan. Melalui teknik ini, individu dapat belajar mengelola emosi dan pola pikir yang mendasari kecemasan terkait kegagapan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran berbicara. Contoh, seorang remaja yang mengalami kegagapan mungkin merasa malu dan cemas ketika harus berbicara di depan teman-temannya. Dengan mengikuti sesi konseling, remaja tersebut dapat belajar teknik-teknik mengelola kecemasan seperti strategi relaksasi serta mendapatkan dukungan emosional. Konselor juga dapat membantu remaja untuk membangun kepercayaan diri dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik, sehingga mereka lebih merasa nyaman dan lancar dalam berbicara. Konseling adalah proses di mana individu bekerja dengan seorang profesional untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis. Dalam konteks kegagapan, konseling dapat membantu individu memahami dan mengelola kecemasan serta faktor-faktor emosional yang mempengaruhi bicara mereka. C. Terapi bicara. Menurut Yuliana Fauzia tahun 2015, terapi bicara adalah salah satu metode paling umum yang digunakan untuk mengatasi kegagapan. Terapi ini melibatkan latihan untuk meningkatkan kelancaran berbicara dan membantu individu mengelola dalam pola bicara mereka. Contoh, seorang anak berusia 7 tahun yang mengalami kegagapan mungkin mengikuti sesi terapi bicara seminggu sekali. Terapis mungkin menggunakan permainan dan aktivitas yang menyenangkan untuk mengajarkan anak teknik pernapasan yang baik, memperlambat laju bicara, dan mengartikulasikan kata-kata dengan jelas. Terapi bicara untuk anak-anak yang gagap biasanya melibatkan latihan-latihan yang dirancang untuk membantu anak mengontrol aliran bicara mereka. Terapis bicara akan bekerja dengan anak yang meningkatkan kesadaran mereka tentang bagaimana mereka bicara dengan memberikan teknik yang mengurangi kegagapan. B. Belahan langit-langit mulut. 1. Hakikat belahan langit-langit mulut. Kedua, jenis-jenis belahan langit-langit mulut dibagi menjadi 3, yaitu A. Langit-langit keras, B. Langit-langit lunak, C. Langit-langit belakang. Yang ketiga, ada penyebab belahan langit-langit dibagi menjadi 3, A. Kelainan kromosom, B. Gangguan perkembangan embrio, C. Faktor lingkungan. Yang keempat, ada cara mengatasi belahan langit-langit mulut dibagi menjadi 3, yaitu perawatan gigi dan mulut, B. Operasi bedah, yang C. Perawatan medis dan rehabilitasi. B. Belahan langit-langit mulut. 1. Hakikat belahan langit-langit mulut. Menurut Masnur Muslik tahun 2013, pengertian belahan langit-langit mulut merujuk pada keadaan
belahan langit-langit mulut seorang penutur. Langit-langit mulut yang tidak merata, tinggi, rendah, sempit, dan biasanya diikuti bentuk gusi yang tidak normal. Pendapat di atas menyatakan bahwa belahan langit-langit mulut merujuk pada kondisi di mana langit-langit mulut seorang penutur terbelah atau tidak rata. Kondisi ini seringkali disertai dengan langit-langit mulut yang sempit, tinggi, rendah yang tidak merata, serta bentuk gusi yang tidak normal. Ini dapat mempengaruhi kemampuan bicara dan produksi bunyi bahasa. Contohnya, seorang anak bernama Sinta lahir dengan kondisi langit-langit mulut yang terbelah. Ketika Sinta mencoba mengucap kalimat "saya mau minum susu", ucapannya terdengar seperti "saya mau minum susu". Suaranya terdengar nasal dan tidak jelas, terutama pada konsonan tertentu. Selain itu, bentuk gusinya juga tidak rata dan terdapat celah yang mempengaruhi tumbuhnya gigi. Dalam contoh di atas, Sinta memiliki langit-langit mulut yang terbelah, yang merupakan kondisi di mana ada celah atau lubang di langit-langit mulut. Kondisi ini membuat permukaan langit-langit mulut tidak merata dan sempit. Ketidakmerataan ini mempengaruhi produksi bunyi karena udara dapat keluar melalui hidung dengan lebih mudah, menyebabkan suara terdengar nasal. Selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis belahan langit-langit mulut. A. Langit-langit keras. Menurut Mahsun MS tahun 2014, mulut manusia yang terdiri dari jaringan tulang atau biasanya tulang maksilah yang keras dan tidak lentur, bagian yang berada dari langit-langit lunak yang lebih fleksibel dan terletak di bagian langit-langit keras. Contoh bunyi konsonan T, D, dan N dalam bahasa Indonesia. Bunyi ini dihasilkan dengan menyentuh bagian depan lidah ke langit-langit keras. B. Langit-langit lunak. Menurut Mas Nur Muslek tahun 2013, langit-langit lunak pada bagian langit-langit mulut manusia yang terletak di belakang langit-langit keras terdiri dari jaringan lunak yang lebih fleksibel, tidak mengandung tulang, dan memainkan peran penting dalam berbicara dan menelan. Contoh bunyi konsonan K, G, dan S dalam bahasa Indonesia. Bunyi ini dihasilkan dengan menyentuh bagian lidah ke langit-langit lunak. Yang C. Langit-langit belakang. Menurut Scott tahun 2011, langit-langit belakang mengacu pada posisi pengucapan konsonan yang dilakukan dengan mendekatkan lidah ke bagian belakang langit-langit mulut, tepat di belakang posisi alveolar. Contoh bunyi konsonan S dan IS yang ditemukan dalam kata sarapan. Bunyi ini dihasilkan dengan bagian tengah lidah mendekati atau menyentuh langit-langit belakang. Yang ketiga, penyebab belahan langit-langit mulut. A. Kelainan kromosom. Menurut Mulyani S. tahun 2012, beberapa kasus parotochisis terkait dengan kelainan kromosom, meskipun hal ini lebih jarang terjadi. Pendapat tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus parotochisis atau celah pada langit-langit mulut yang berhubungan dengan kelainan kromosom. Meskipun kejadian ini relatif jarang, meskipun kelainan kromosom dapat menjadi faktor penyebab parotochisis, ini bukanlah penyebab yang paling umum. Contoh, seorang bayi baru saja lahir dengan parotochisis serta sejumlah kelainan fisik lainnya. Parotochisis adalah kondisi bawaan di mana terdapat celah pada langit-langit mulut yang terjadi akibat gangguan dalam pembentukan atau penyatuan langit-langit selama perkembangan embrio. Sedangkan kelainan kromosom ini dapat mempengaruhi banyak aspek perkembangan janin, termasuk pembentukan langit-langit mulut. Gangguan perkembangan embrio. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, selama masa perkembangan embrio ada gangguan dalam pembentukan atau penyatuan
kedua sisi langit-langit mulut yang normalnya terjadi sekitar minggu ke-7 hingga ke-9 kehamilan. Pendapat tersebut menyatakan bahwa palatochisis terjadi karena gangguan dalam pembentukan atau penyatuan kedua sisi langit-langit mulut selama perkembangan embrio, yang biasanya terjadi antara ke-7 hingga 9 kehamilan. Contoh, seorang bayi lahir dengan kondisi palatochisis celah pada langit-langit mulut adalah kelainan bawaan yang terjadi karena gagalnya kedua sisi langit-langit mulut yang menyatu selama perkembangan embrio. Proses penyatuan ini biasanya berlangsung antara minggu ke-7 hingga ke-9 hamilan. C. Faktor lingkungan. Menurut Mulyani S. tahun 2012, paparan zat tertentu selama kehamilan atau faktor lingkungan lainnya dapat meningkatkan resiko terjadinya palatochisis. Pendapat tersebut menyatakan bahwa paparan zat tertentu selama kehamilan atau faktor lingkungan lainnya dapat meningkatkan resiko terjadinya palatochisis sesuai dengan penelitian. Contoh, seorang wanita hamil yang tinggi di daerah dengan tingkat polusi udara yang tinggi melahirkan bayi dengan palatochisis. Palatochisis atau celah pada langit-langit mulut adalah kelainan bawaan yang terjadi ketika jaringan yang membentuk langit-langit mulut tidak menyatu dengan sempurna selama perkembangan janin. Selanjutnya yang keempat ada penyebab belahan langit-langit mulut. A. Perawatan gigi dan mulut. Menurut Pusat Data Informasi Kementerian Republik Indonesia tahun 2015, anak dengan palatochisis juga memerlukan perawatan khusus terkait dengan gigi dan mulut untuk memastikan pertumbuhan gigi yang sehat dan mencegah masalah kesehatan gigi di masa depan. Pendapat di atas menyatakan bahwa terapi fisik dapat meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, dan mobilitas. Latihan dalam terapi ini dirancang sesuai kebutuhan individu untuk mengoptimalkan kemampuan fungsional mereka. Contoh, pasien dirujuk untuk menjalani terapi fisik yang fokus pada perawatan gigi dan mulut. Terapi fisik yang dirancang untuk perawatan gigi dan mulut bertujuan untuk memperbaiki fungsi otot di wajah dan mulut yang penting untuk aktivitas seperti mengunyah, menelan, dan berbicara. Operasi bedah. Menurut Khair Abdul tahun 2015, bedah untuk memperbaiki sumbing pada langit-langit biasanya dilakukan pada usia yang tepat setelah kelahiran anak, umumnya antara 3 hingga sampai 18 bulan. Tujuannya adalah untuk menutup celah pada langit-langit dan memulihkan fungsi normal dari segi bicara, makan, dan perkembangan gigi. Pendapat di atas menyatakan bahwa terapi okupasi membantu anak-anak dan dewasa dengan kelumpuhan saraf otak untuk mengembangkan keterampilan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menulis. Contohnya yaitu anak berusia 6 tahun diagnosis dengan cerebral palsy yang mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menulis. Terapi okupasi bertujuan untuk membantu individu mengembangkan, memulihkan, atau mempertahankan kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ini sangat penting bagi anak-anak dan dewasa yang mengalami kesulitan dalam aktivitas dasar karena keterbatasan fisik dan motorik. Perawatan medis dan rehabilitasi. Menurut Muslik Masnur tahun 2017, setelah operasi anak mungkin memerlukan perawatan lanjutan seperti terapi bicara untuk membantu dalam mengembangkan kemampuan bicara yang optimal. Pendapat di atas menyatakan bahwa setelah operasi anak mungkin memerlukan perawatan lanjutan seperti terapi bicara untuk membantu perkembangan kemampuan berbicaranya secara optimal. Contoh, seorang anak berusia 5 tahun menjalani operasi untuk memperbaiki celah langit-langit mulut. Meskipun operasi berjalan sukses, anak tersebut mengalami kesulitan dalam berbicara dengan jelas. Operasi untuk kondisi seperti palatochisis sering kali memperbaiki masalah struktural, tetapi tidak selalu segera mengatasi masalah fungsional terkait bicara.
Terapi bicara sangat penting dalam membantu mengembangkan kemampuan berbicara yang optimal. C. Kelumpuhan saraf otak. 1. Hakikat kelumpuhan saraf otak. 2. Jenis-jenis kelumpuhan saraf otak dibagi menjadi 3, yaitu A. Kelumpuhan spastik, B. Kelumpuhan atetoid, C. Kelumpuhan campuran. Yang ketiga, ada penyebab kelumpuhan saraf otak dibagi menjadi 3, yaitu A. Trauma kepala, B. Stroke, C. Tumor otak. Dan yang keempat, ada cara mengatasi kelumpuhan saraf otak dibagi menjadi 4, yaitu A. Terapi fisik, B. Terapi okupasi, C. Pembedahan. C. Kelumpuhan saraf otak. 1. Hakikat kelumpuhan saraf otak. Menurut Thomas tahun 2010, kelumpuhan saraf otak ini melibatkan ketidaklancaran dengan keadaan pernapasan yang tidak normal, yang berdampak pada aliran udara ketika menghasilkan bunyi bahasa. Kelumpuhan saraf otak ini berlatih menggerakkan artikulator ke posisi yang tepat dengan bunyi bahasa yang dihasilkan. Pendapat menyiratkan bahwa kelumpuhan saraf otak mengakibatkan ketidaklancaran dalam pernapasan yang tidak normal saat menghasilkan bunyi dalam bahasa. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan untuk mengatur aliran udara secara tepat. Ketika berbicara, kelumpuhan saraf otak seringkali mengalami kesulitan dalam menggerakkan artikulator seperti lidah, bibir, dan rahang untuk mencapai posisi yang tepat dalam memperbentukan bunyi bahasa. Contoh kasus, seorang anak berusia 5 tahun dengan seberapa palsi menunjukkan kesulitan dalam berbicara, seperti pengucapan kata-kata yang tidak jelas, dan tampak kesulitan dalam menggerakkan lidah dan bibir saat berbicara. Menurut Muslik Masnur, tahun 2016, anak ini mungkin mengalami kelumpuhan saraf otak yang mempengaruhi saraf kranial, seperti saraf vagus atau saraf facialis, yang berperan dalam fungsi berbicara dan pengaturan aliran udara. Kerusakan pada saraf-saraf ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menggerakkan artikulator seperti lidah, bibir, dan rahang, yang esensial untuk mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Selanjutnya yang kedua, ada jenis-jenis kelumpuhan saraf otak. A. Kelumpuhan spastik. Menurut Lange J.W. tahun 2010, termasuk jenis kelumpuhan otak yang paling umum, di mana otot menjadi kaku dan gerakan menjadi canggung. Biasanya terjadi karena kerusakan pada korteks motorik atau jalur saraf yang mengontrol gerakan. Kelumpuhan spastik sering diakibatkan oleh kerusakan pada sistem saraf pusat, terutama pada jalur yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Lange juga menekankan pentingnya terapi fisik dan menggunakan obat-obatan seperti Baclofen untuk mengurangi spastisitas. B. Kelumpuhan atetoid. Menurut Kokasika, tahun 2014 ditandai dengan gerakan tak terkendali yang lambat dan berputar, seringkali mempengaruhi tangan, kaki, lengan, atau wajah. Ini disebabkan oleh kerusakan pada ganglia basal otak yang mengontrol koordinasi gerakan. Kelumpuhan atetoid adalah kondisi gangguan pada bagian tertentu dari otak yang mempengaruhi kontrol motorik dan koordinasi gerakan. Contohnya, seorang anak berusia 8 tahun diagnosis dengan kelumpuhan atetoid setelah mengalami cedera otak saat lahir. Kelumpuhan atetoid disebabkan oleh kerusakan pada ganglia basal, bagian otak yang mengontrol gerakan tubuh. Kerusakan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti infeksi, trauma saat kelahiran, atau kondisi genetik. Kelumpuhan campuran. Menurut Herr Abdul tahun 2018, beberapa orang dengan kelumpuhan otak mungkin menunjukkan gejala dari lebih dari satu jenis kelumpuhan. Kombinasi yang paling umum adalah kelumpuhan spastik dan diskinetik. Pentingnya perawatan yang individualisasi untuk setiap kasus kelumpuhan campuran. Terapi fisik, terapi okupasi, serta dukungan psikososial dapat sangat membantu dalam memfasilitasi adaptasi individu. Contoh kasus, seorang wanita berusia 40 tahun dengan multiple sklerosis mengalami kelumpuhan campuran yang mencakup
spastisitas pada kaki dan tremor pada tangan. Dia juga mengalami kelelahan dan kesulitan dalam menjaga keseimbangan. Multiple sclerosis dapat menimbulkan berbagai gejala motorik dan non-motorik yang memerlukan perawatan yang individualisasi untuk mengelola spastisitas, tremor, dan kelelahan. Selanjutnya yang ketiga ada penyebab kelumpuhan saraf otak trauma kepala. Menurut Muslik Masnur, tahun 2012, cedera atau trauma kepala yang parah dapat merusak saraf-saraf otak dan menyebabkan kelumpuhan. Kesehatan di kalangan ini adalah bahwa trauma kepala harus ditangani dengan serius dan segera untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Contohnya, kecelakaan mobil. Ketika seseorang mengalami benturan berat pada kepala seperti dalam kecelakaan mobil, ada risiko cedera pada tengkorak dan otak. Cedera ini bisa menyebabkan kontusi otak atau memar otak, atau pendarahan subdural atau pendarahan di bawah lapisan otak yang memerlukan penanganan medis segera. Stroke. Menurut Lance JW tahun 2018, stroke yang mempengaruhi bagian otak yang mengatur fungsi motorik dapat menyebabkan kelumpuhan. Banyak sekali di kalangan ini adalah bahwa stroke memerlukan penanganan segera untuk mengurangi resiko kerusakan otak permanen atau kematian. Contohnya, seseorang dewasa mengalami stroke yang menyebabkan kelumpuhan bagian pada sisi kanan tubuhnya dan kesulitan berpakaian sendiri. Terapis okupasi akan membantu individu tersebut dengan teknik berpakaian satu tangan, seperti menggunakan baju dengan kancing atau resleting yang mudah diakses. Terapis juga dapat diperkenalkan alat bantu berpakaian seperti kaitan, kancing, atau tongkat penarik kaos kaki untuk mempermudah proses berpakaian. Tumor otak. Menurut Milani S. tahun 2012, tumor yang tumbuh di otak dapat menekan atau merusak saraf-saraf otak menyebabkan kelumpuhan. Bahwa tumor otak memerlukan diagnosis dan penanganan yang tepat sesegera mungkin untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas hidup individu yang terkena. Contoh, seorang dewasa dengan multiple sclerosis mengalami kesulitan menulis karena tremor dan kelemahan otot. Terapis okupasi akan bekerja dengan individu tersebut untuk menemukan alat tulis yang sesuai, seperti pena dengan berat tambahan atau stabilator tangan untuk mengurangi tremor yang menulis. Selain itu, penggunaan perangkat digital dengan fitur pengenalan suara bisa dianjurkan sebagai alternatif menulis manual. Selanjutnya, yang keempat ada cara mengatasi kelumpuhan saraf otak. Terapi fisik. Menurut Khair Abdul tahun 2013, terapi fisik membantu memperbaiki kekuatan otot, koordinasi, dan mobilitas. Latihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu untuk memaksimalkan kemampuan fungsional. Pendapat di atas menyatakan bahwa terapi fisik dapat meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, dan mobilitas. Latihan dalam terapi ini dirancang sesuai kebutuhan individu untuk mengoptimalkan kemampuan fungsional mereka. Contohnya yaitu seorang dewasa dengan multiple sclerosis mengalami kesulitan menulis karena tremor dan kelemahan otot. Terapis okupasi akan bekerja dengan individu tersebut untuk menemukan alat tulis yang sesuai, seperti pena dengan berat bertambahan atau stabilisator tangan, untuk mengurangi tremor saat menulis. Selain itu, penggunaan perangkat digital dengan fitur pengenalan suara bisa dianjurkan sebagai alternatif menulis manual. Selanjutnya B. Menurut Rahmat, tahun 2015, terapi okupasi fokus pada membantu anak-anak dan dewasa dengan kelumpuhan saraf otak untuk mengembangkan keterampilan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menulis. Pendapat di atas menyatakan bahwa terapi okupasi membantu anak-anak dan dewasa dengan kelumpuhan saraf otak
untuk mengembangkan keterampilan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menulis. Contohnya yaitu seorang dewasa mengalami stroke yang menyebabkan kelumpuhan sebagian pada sisi kanan tubuhnya dan kesulitan berpakaian sendiri. Terapis okupasi akan membantu individu tersebut dengan teknik berpakaian satu tangan seperti menggunakan baju dengan kancing atau resleting yang mudah diakses. Terapis juga dapat diperkenalkan alat bantu berpakaian seperti kaitan kancing atau tongkat penarik kaos kaki untuk mempermudah proses berpakaian. C. Pembedahan. Beberapa kasus mungkin memerlukan intervensi bedah untuk mengatasi masalah fisik seperti deformitas tulang atau kontraktur otot. Rhizotomy dorsal selektif adalah salah satu prosedur bedah yang dilakukan untuk mengurangi spastisitas dengan memotong serat saraf tertentu di tulang belakang. Contohnya yaitu seorang anak dengan cerebral palsy mengalami kesulitan menulis dengan tangan karena masalah motorik halus. Terapis okupasi akan bekerja dengan anak tersebut menggunakan latihan motorik halus untuk meningkatkan kualitas dan koordinasi jari-jari. Terapis juga dapat mengurangi alat bantu tulis seperti pensil dengan pegangan khusus atau pena yang lebih tebal untuk memudahkan anak dalam menulis. D. Rusak pendengaran. 1. Hakikat rusak pendengaran. 2. Jenis-jenis rusak pendengaran dibagi menjadi 3. A. Pendengaran sensori neural. B. Pendengaran konduktif. C. Gangguan pendengaran campuran. Yang ketiga, penyebab rusak pendengaran dibagi menjadi 3. A. Penumpukan kotoran pada telinga. B. Infeksi telinga. C. Kerusakan pada gendang telinga. Yang keempat, cara mengatasi rusak pendengaran dibagi menjadi 3. A. Kotoran di dalam telinga. B. Operasi pada gendang telinga atau timpanoplasti. C. Memberikan alat bantu dengar. D. Rusak pendengaran. 1. Hakikat rusak pendengaran menurut Masnur Muslik tahun 2011 halaman 14. Rusaknya pendengaran mempunyai 2 masalah, yaitu kualitas pendengaran yang rendah dan tuli. Penutur yang mempunyai kualitas pendengaran yang rendah berkemungkinan gagal untuk mengenal dengan baik bunyi-bunyi yang berfrekuensi tinggi, misalnya bunyi S dan F. Pendapat di atas menyatakan bahwa gangguan pendengaran menyebabkan 2 masalah utama, yaitu penurunan kualitas pendengaran dan tuli. Orang dengan pendengaran yang kurang baik mungkin kesulitan mengenali bunyi frekuensi tinggi, seperti bunyi S dan F, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan memproduksi bunyi bahasa. Seorang remaja bernama Dika mengalami gangguan pendengaran yang menyebabkan kualitas pendengarannya rendah. Ketika Dika mendengarkan seseorang mengatakan kalimat, "Sinta sedang sarapan roti di kafe," dia mendengar kalimat tersebut sebagai Inta sedang arapan roti di kafe. Dika kesulitan mengenali bunyi S dan F dalam percakapan sehari-hari. Dalam contoh di atas, Dika memiliki kualitas pendengaran yang rendah, yang berarti ia tidak bisa mendengar dengan jelas bunyi-bunyi berfrekuensi tinggi seperti S dan F. Ketika seseorang mengatakan Sinta, Dika mendengarnya sebagai Inta karena dia tidak dapat mendeteksi bunyi S dengan baik. Begitu pula dengan sedang dan sarapan yang didengarkan sebagai edang dan arapan. Yang kedua, ada jenis-jenis rusak pendengaran. A. Pendengaran sensori neural menurut Thomas tahun 2010 halaman 11. Gangguan pendengaran sensori neural adalah jenis gangguan pendengaran yang terjadi akibat kerusakan pada sel rambut dan di telinga bagian dalam atau pada jalur saraf yang menghubungkan telinga dengan otak. Gangguan pendengaran sensori neural adalah salah satu penyebab utama gangguan komunikasi pada lansia. Rehabilitas pendengaran termasuk gangguan alat bantu dengar dan terapi aural sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup.
Contoh, seorang yang mengalami gangguan pendengaran sensori neural menggunakan alat bantu dengar untuk meningkatkan kemampuan pendengarnya. Alat bantu dengar dirancang untuk memperkuat suara yang membuatnya lebih mudah didengar oleh yang mengalami gangguan pendengaran. Alat ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. B. Pendengaran konduktif. Menurut Khair Abdul tahun 2019, jenis gangguan pendengaran yang terjadi akibat masalah di telinga luar atau telinga tengah yang mengalami gelombang suara mencapai telinga dalam. Gangguan pendengaran konduktif sering disebabkan oleh penyumbatan saluran telinga, infeksi telinga tengah atau otitis media, atau masalah dengan tulang-tulang pendengaran. Contohnya yaitu otitis media dengan efusi atau cairan di telinga tengah. Infeksi telinga tengah dapat menyebabkan penumpukan cairan di belakang gendang telinga. Cairan ini menghalangi pergerakan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran yang mengganggu transmisi suara ke telinga dalam. C. Gangguan pendengaran campuran. Menurut Rahmat tahun 2017, yaitu seseorang mengalami kombinasi dari gangguan pendengaran sensori neural yang terjadi karena masalah pada telinga dalam atau saraf pendengaran dan gangguan pendengaran konduktif yang disebabkan oleh masalah pada telinga luar atau tengah. Gangguan pendengaran campuran mencakup pemahaman yang mendalam tentang kombinasi gangguan sensori neural dan konduktif. Mereka cenderung menekankan pentingnya diagnosis yang tepat serta pengelolaan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena gangguan. Contohnya yaitu otosklerosis. Otosklerosis adalah kondisi di mana salah satu tulang kecil di telinga tengah stapes mengalami pertumbuhan tulang abnormal sehingga tidak dapat bergetar dengan baik. Ini menghalangi gelombang suara dan menyebabkan gangguan pendengaran konduktif. Selanjutnya yang ketiga, penyebab rusak pendengaran. A. Penumpukan kotoran pada telinga. Menurut Sugiono, tahun 2016 sering disebut sebagai kotoran telinga. Penumpukan kotoran telinga dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk produksi serumen yang berlebihan, penggunaan cotton bud atau benda lain yang dimasukkan ke dalam telinga untuk membersihkan serumen, atau struktur anatomi telinga yang membuat serumen sulit untuk keluar secara alami. Pentingnya menjaga kebersihan telinga dengan cara yang tepat, seperti membersihkan bagian luar telinga secara lembut dan menghindari memasukkan benda-benda ke dalam saluran telinga yang dapat menyebabkan penumpukan serumen lebih parah atau bahkan merusak saluran telinga. Contohnya yaitu penyumbatan oleh serumen atau kotoran telinga. Kotoran telinga yang menumpuk bisa menghalangi saluran telinga, mencegah gelombang suara mencapai gendang telinga dengan efektif. Hal ini dapat disebabkan gangguan pendengaran sementara yang biasanya dapat diatasi dengan membersihkan telinga oleh profesional kesehatan. B. Infeksi telinga. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis THT KL tahun 2015, infeksi telinga adalah kondisi medis yang umum terjadi, terutama pada anak-anak, namun dapat terjadi pada siapa saja. Berdasarkan pendapat di atas, infeksi telinga perlu diatasi dengan serius dan segera mendapatkan keperawatan yang tepat, karena infeksi telinga bisa mempengaruhi pendengaran dan keseimbangan, terutama pada anak-anak yang rentan terhadap kondisi ini. Contohnya yaitu otitis media dengan efusi atau cairan di telinga tengah. Infeksi telinga tengah dapat menyebabkan penumpukan cairan di belakang gendang telinga. Cairan ini menghalangi pergerakan gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran yang mengganggu transmisi suara ke telinga dalam. C. Kerusakan pada gendang telinga. Menurut Yuliana Fauzia tahun 2015, halaman 111,
Kerusakan pada gendang telinga adalah membran tipis yang memisahkan telinga luar dari telinga tengah dan berfungsi untuk metransmisikan suara ke tulang-tulang pendengaran di telinga tengah. Berdasarkan pendapat di atas, perlindungan gendang telinga dari yang berpotensi merusak sangatlah penting. Kerusakan pada gendang telinga bisa terjadi karena berbagai sebab, mulai dari trauma fisik hingga infeksi yang tidak diobati dengan baik. Contohnya yaitu perforasi akibat trauma atau infeksi. Lubang atau robekan pada gendang telinga bisa disebabkan oleh infeksi kronis, trauma fisik, atau perubahan tekanan mendadak. Perforasi ini mengganggu transmisi suara ke telinga dalam. Yang keempat ada cara mengatasi rusak pendengaran kotoran di dalam telinga. Menurut Susanti R, tahun 2019 sering disebut sebagai kotoran telinga. Sebenarnya adalah substansi alami yang diproduksi oleh tubuh manusia. Serumen memiliki fungsi pelindung yang penting untuk melawan bakteri, menghalau debu, dan menjaga kelembapan di dalam saluran telinga. Contohnya yaitu melakukan kunjungan rutin ke audiolog untuk memeriksa dan menyesuaikan alat bantu dengar mereka. Pendengaran bisa berubah seiring waktu, dan alat bantu dengar mungkin memerlukan penyesuaian. Evaluasi rutin dengan audiolog memastikan bahwa alat bantu dengar tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendengaran individu. B. Operasi pada gendang telinga atau timpanoplasti. Menurut Khair Abdul, tahun 2017, operasi pada gendang telinga atau timpanoplasti adalah prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan pada gendang telinga. Merupakan langkah yang penting dan seringkali diperlukan untuk memperbaiki kerusakan pada gendang telinga yang mempengaruhi pendengaran atau menyebabkan masalah kesehatan telinga. Contohnya yaitu seseorang mengikuti sesi terapi aural dengan audiolog untuk belajar bagaimana berkomunikasi lebih efektif meskipun mengalami gangguan pendengaran. Terapi aural melibatkan pelatihan pendengaran dan keterampilan komunikasi untuk membantu individu dengan gangguan pendengaran sensori neural. Ini bisa mencakup latihan untuk meningkatkan kemampuan memahami percakapan. Terapi ini membantu lansia tetap berkomunikasi dengan baik dan mengurangi frustasi yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. C. Memberikan alat bantu dengar. Menurut Muslik Masnur, tahun 2018, memberikan alat bantu dengar adalah proses menyediakan perangkat atau teknologi yang dirancang untuk membantu individu dengan gangguan pendengaran, bisa membantu orang lain untuk berkomunikasi lebih efektif, berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Contohnya yaitu seorang bergabung dengan kelompok dukungan untuk orang dengan gangguan pendengaran. Konseling dan dukungan dari kelompok sebaya dapat membantu mengatasi stres dan isolasi yang sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Berbagai pengalaman dan strategi dengan orang lain yang mengalami masalah serupa dapat memberikan dorongan emosional dan meningkatkan rasa kebersamaan. Berikut adalah simpulan dari ketidaklancaran berujar. Ketidaklancaran berujar merupakan kegagalan seseorang dalam berkomunikasi dan ketidakmampuan belajar dalam individu yang bersangkutan. Sebab-sebab ketidaklancaran berujar menurut kajian fonetik terdiri dari 4 sebab, yaitu kegagapan, kelumpuhan saraf otak, belahan langit-langit mulut, dan rusaknya pendengaran. Kegagapan mempunyai 3 ciri, yaitu pemandekan, pemanjangan, dan pengulangan. Keadaan seperti pemandekan, pemanjangan, dan pengulangan ini mewujudkan masalah pada pembentukan dan kualitas nada. Keadaan kelancaran lewatan udara
paru-paru, dan kekuatan suara penutur yang bersangkutan. Berikut daftar referensinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian ketidaklancaran berujar dan jenis-jenisnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.